Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delestari dari kelas Perbankan Syariah 3C dengan NIM 1904020106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surah yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu fal yaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabhas minhu syai'a fa in kanal ladzi alaihil haqqu safihan au da'ifan au la yastati'u ayyumillahu wa fal yumlil waliyuhu bil adl wastashhidu washihidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa ra'atani mimmin tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatuzakkiri ihdahumal uhram wala ya'basyuhada'u idza madu'um wala tas'amu an taktubuhu sagiran au akbiran ila ajali zalikum aqsatu indallahi wa akmamu lisyamadat wa adana alla tartabu illan an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubu wa ashidu iza tabayatum wala yudarra katibu wala syahid wa in taqalu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan atau apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dengan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai.
supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajar kamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaitan surah Al-Baqarah ayat 282 dengan perbankan syariah, yaitu kalau kita cermati surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan, yaitu ada 3 prinsip umum akuntansi. Uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban akuntabili merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik. Mulai dari alam kandungan, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surah Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inherent melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengaku, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.